Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Presiden Strategis. Di sini kami mengambil sebuah perusahaan organisasi yaitu BKKBN di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah Samarinda. Next. Ini ada anggota kelompok dari kelompok 4. Yang pertama ada Nova Novita Falahiyah, Dimas Bayu, saya sendiri, Lutfi Rahman, Muhammad Zaki Satria Renaldi, Muhammad Gilang Firmansyah, dan Arif Triyono. Next. Oke, sebelum membahas lebih lanjut mengenai materi dari BKKBN ini, di sini ada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang dari BKKBN itu tersendiri, visi dan misi dari BKKBN, tujuan dari studi kasus, serta manfaat dari studi kasus yang kami buat. Next. Ya, jadi di sini yang kita awali dengan latar belakang. Program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara telah memberikan hasil yang cukup signifikan di dalam upaya mengendalikan kuantitas penduduk dan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Hasil nyata keberhasilan dapat dilihat dari total fertility rata TVR adalah 5,41 pada tahun 1970 menjadi 2,4 pada tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Timur dan 2,8 di Provinsi Kalimantan Utara. Laju pertumbuhan penduduk 5,73 pada tahun 1971 menjadi 2,52 pada tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Timur dan 3,87 di Provinsi Kalimantan Utara. Agar pembangunan program kependudukan, keluarga berencana tetap dapat berjalan sesuai nasional dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka pada akhir tahun 2019 lalu, BKKBN mengemas dan memperkenalkan istilah baru yang menggantikan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga atau yang disingkat KKBPK menjadi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana atau yang disingkat menjadi Bangga Kencana. Perubahan nama dari KKBPK menjadi Bangga Kencana bertujuan untuk memudahkan penyebutan program yang seringkali agak sulit untuk diucapkan. Peletakan kota pembangunan keluarga di depan menunjukkan bahwa BKKBN merupakan lembaga yang ingin memberikan manfaat kepada seluruh keluarga Indonesia. Perubahan tersebut tentu saja akan semakin memperkuat BKKBN dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, ditandai dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Lanjut. Adapun visi dan misi dari BKKBN, yang pertama ada visi yaitu BKKBN 2020 sampai 2024, mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang, guna mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Adapun misi dari BKKBN yang pertama mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang, menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif, menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik, integratif, sesuai siklus hidup, membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat, dan kerjasama global. Yang kelima, memperkuat inovasi, teknologi, informasi, dan komunikasi, serta membangun keseimbangan, meningkatkan kapasitas, dan kesejahteraan SDM aparatur. Next. Ya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Zaki Satria Renaldi. Dipersilakan. Ya, yang lanjut selanjutnya ada di sini tujuan dari studi kasus kami yang kami pilih
yaitu untuk menganalisa website yang digunakan oleh BKKBN Kalimantan Timur. Lanjut, cek, cek, ada nggak? Ayo. Selanjutnya di sini ada profil dari BKB, web dari BKKBN Kalimantan Timur, yaitu adalah web yang memberikan informasi mengenai BKKBN di wilayah tersebut, seperti tujuan, visi misi, sejarah, tugas pokok, dan lain sebagainya. Pengguna website juga dapat menemukan penjelasan bagaimana peran dari BKKBN dalam menjalankan program keluarga berencana di wilayah Kalimantan Timur. Lanjut. Selanjutnya ada manfaat dari studi kasus yang kami pilih, yaitu manfaatnya dengan menganalisis website tersebut, yaitu kami dapat mengetahui bagaimana tingkat kemudahan aksesibilitas, efektivitas, dan kinerja status web. Yang kedua ada dapat yaitu dapat mendukung tujuan dari BKKBN dalam menyediakan informasi yang penting, layanan publik, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program keluarga berencana. Oke, selanjutnya masuk di pembahasan. Yang pertama kita analisis SWOT. Selanjutnya di sini ada matrix toss. Yang ketiga ada table scoring. Keempat, analisis tools yang kita gunakan. Selanjutnya, rekomendasi strategi untuk BKKBN. Next, akan dibacakan oleh teman saya Nova Novita Palehia. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT website BKKBN. Nah, yang pertama itu ada kekuatan atau strike. Informasi yang relevan, website BKKBN Kalimantan Timur mungkin menyediakan akses ke informasi terkini dan relevan tentang kependudukan dan keluarga berencana di wilayah tersebut. Sumber daya berkelanjutan. BKKBN memiliki akses ke sumber daya dan tenaga ahli yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan memelihara website secara berkelanjutan. Hubungan dengan pemerintah, BKKBN mungkin memiliki hubungan yang kuat dengan pemerintah daerah yang dapat membantu dalam memperoleh dukungan dan akses ke data terbaru. Next. Selanjutnya yang kedua ada kelemahan atau weakness. Nah, desain dan fungsionalitas jika website BKKBN Kalimantan Timur tidak dirancang dengan baik atau tidak mudah digunakan, pengguna mungkin kesulitan mengakses informasi yang diinginkan atau berinteraksi dengan situs tersebut. Konten yang terbatas. Jika website hanya menyediakan informasi yang terbatas atau tidak memadai, pengunjung mungkin tidak mendapatkan manfaat maksimal dari kunjungan mereka. Kurangnya interaksi pengguna. Jika website tidak menyediakan fitur interaktif seperti forum diskusi atau formulir umpan balik, pengguna mungkin merasa tidak terlibat secara aktif dalam proses informasi atau komunikasi. Next. Oke, selanjutnya yang ketiga ada peluang atau opportunities, peningkatan kesadaran. Dengan menyediakan konten yang berkualitas tinggi dan informasi yang berguna, website BKKBN Kalimantan Timur dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kependudukan dan keluarga berencana, peningkatan aksesibilitas.
Melalui penggunaan teknologi dan strategi yang tepat, website dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan aksesibilitas informasi kependudukan dan keluarga berencana bagi masyarakat Kalimantan Timur. Kolaborasi dan kemitraan. BKKBN dapat memanfaatkan website sebagai platform untuk membangun kolaborasi dengan organisasi terkait, termasuk lembaga pemerintah dan non-pemerintah, guna memperluas jangkauan dan dampak program mereka. Oke, next. Selanjutnya yang keempat ada ancaman atau threats. Nah, persaingan dari sumber informasi lain, website BPKBN Kalimantan Timur mungkin bersaing dengan sumber informasi lainnya menyediakan konten serupa atau lebih menarik bagi pengguna, keamanan dan privasi data. Jika website tidak memiliki sistem keamanan yang memadai, informasi pribadi pengguna atau data sensitif lainnya mungkin rentan terhadap penyalahgunaan atau pelanggaran keamanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya di sini ada metric tools. Jadi yang pertama itu bagian SO, strength dan opportunities. Yang pertama, mengoptimalkan konten yang relevan dan berkualitas tinggi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kependudukan dan keluarga berencana. Kemudian untuk memanfaatkan hubungan yang kuat dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan dalam meningkatkan kesadaran dan mengakses data baru. Kemudian ada ST, strength sama threat. Yang pertama itu menggunakan teknologi dan strategi yang tepat untuk meningkatkan aksesibilitas, informasi kependudukan dan keluarga berencana bagi masyarakat Kalimantan Timur. Kemudian untuk memastikan website dirancang responsif dan mobile friendly agar mudah diakses melalui berbagai perangkat. Untuk WO-nya sendiri atau weakness opportunities, yang pertama itu menyediakan fitur interaktif seperti forum diskusi, formulir umpan balik, atau kuesioner online untuk mendorong partisipasi dan interaksi aktif pengguna. Kemudian untuk memperluas konten yang disediakan dengan memberikan panduan praktis, artikel, infografis, dan video yang informatif. Kemudian ada bagian WT, weakness treat. Yang pertama menawarkan keunggulan unik dengan menyediakan informasi yang lebih terperinci, akses eksklusif ke data terkini, atau pengalaman pengguna yang lebih interaktif dan personal. Kemudian untuk meningkatkan keamanan dan privasi data dengan menerapkan sistem keamanan yang kuat dan kebijakan privasi yang jelas. Kemudian untuk analisis tools-nya dapat dilihat seperti gambar berikut. Berdasarkan analisis SWOT tadi, kita dapat membuat tabel scoringnya. Jadi di sini yang pertama ada internal factory analysis summary atau IFAS-nya. Di sini ada bagian strength atau kelebihannya. Yang pertama itu informasi yang relevan. Kemudian ada sumber daya berkelanjutan dan hubungan dengan pemerintah. Di sini ratingnya untuk yang pertama itu 4, kemudian yang kedua itu 3, dan yang ketiga itu 5. Kemudian ada kelemahannya, weakness. Di sini ada desain fungsional, kemudian konten yang terbatas dan kurangnya interaksi pengguna. Di sini untuk ratingnya pertama 4, kemudian 3, dan 4. Kemudian untuk tabel IFAS-nya dapat dilihat seperti berikut. Sini ada opportunity, yang pertama untuk peningkatan kesadaran, peningkatan aksesibilitas, dan kolaborasi, dan kemitraan. Di sini untuk ratingnya ada 4, 4, dan 5. Kemudian untuk treat-nya, di sini ada persaingan dari sumber informasi lain, keamanan data, dan privasi pengguna. Untuk ratingnya juga di sini ada 4, 3, dan 3. Oke. Dari tabel scoring itu dapat dibuat
Chartosnya sebagai berikut. Nah, untuk yang sumbu X-nya itu didapat dari yang ini subtotal dari weakness, subtotal dari strength dikurangi dengan subtotal dari weakness, maka dapatlah hasilnya X ini. Begitu juga dengan yang sumbu Y-nya, subtotal dari opportunities dikurangi dengan subtotal dari threat-nya. Maka jika sudah didapat sumbu X dan Y, dapat dibuat matriks TOS-nya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Dimas Bayu. Mau balik dulu ke analisis tools. Oh, ini. Jadi pada bagian ini penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan mewujudkan pertumbuhan pendudukan yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian. Pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan. Salah satu indikator telah tercapainya penduduk tumbuh seimbang yakni angka kelahiran total atau total fertility rate sampai tingkat replacement rate yakni 2,1 dan net reproduction rate sama dengan 1. Adapun peta strategi BKKBN dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada external stakeholder. Di sini terdiri dari terwujudnya keluarga berkualitas, terwujudnya pertumbuhan penduduk seimbang, meningkatnya public branding atas reputasi layanan BKKBN. Di bagian internal bisnis prosesnya tersendiri ada meningkatnya implementasi pengaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk, kemudian meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, kemudian memperkuat ketahanan, kesejahteraan, dan karakter keluarga, meningkatnya advokasi, dan penggerakan program Bangga Kencana, kemudian memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi, meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam penentuan kebijakan program Bangga Kencana. Di bagian learning and growth-nya sendiri, pertama ada meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, meningkatnya budaya kerja ASN BKKBN, mewujudkan pengelolaan program Bangga Kencana yang berbasis teknologi informasi yang berkualitas di seluruh tingkatan wilayah. Yang terakhir ada budget disiplin yang terdiri dari pengoptimalan pemanfaatan anggaran secara akuntabel. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu adalah rekomendasi strategi bagi BKKBN Kalimantan Timur yang dalam hal ini adalah dari hasil analisis website BKKBN. Jadi pada sebelumnya telah dilakukan analisis SWOT, kemudian matriks TOS, kemudian juga tadi ada analisis menggunakan beberapa tools. Nah, kemudian dari hasil analisis tersebut kami merumuskan rekomendasi yang dapat dilakukan untuk dalam mengembangkan atau memperbaiki website dari BKKBN Kalimantan Timur. Yang pertama itu mengoptimalkan informasi yang relevan dan berkualitas. Jadi diharapkan untuk website BKKBN ini bisa memastikan menyediakan informasi terkini dan relevan tentang kependudukan dan keluarga berencana di wilayah tersebut, yaitu di Kalimantan Timur. Kemudian juga bisa mengupdate secara berkala dan
memastikan konten yang disajikan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan juga dalam masalah konten juga bisa memfokuskan pada penyediaan konten yang berkualitas tinggi dan informatif. Artinya di sini bisa menyediakan informasi yang mudah dipahami dan berguna bagi masyarakat, yang mana dalam informasi itu bisa disajikan secara terperinci dan lengkap, serta bisa menampilkan keuntungan dan manfaat dari kependudukan dan keluarga berencana secara jelas. Yang kedua yaitu mengelola sumber daya dengan baik, yaitu bisa memanfaatkan sumber daya dan tenaga ahli yang tersedia untuk mengembangkan dan memelihara website secara berkelanjutan, yang mana juga untuk manage atau mengatur dari website BKBPN ini supaya bisa memastikan terdapat tim yang bertanggung jawab untuk memastikan atau mengontrol atau memonitor website tetap diperbarui dan berfungsi dengan baik. Kemudian meningkatkan hubungan dengan pemerintah, yaitu supaya bisa dari BKBPN ini dalam mengembangkan website bisa menjalin hubungan yang lebih kuat dengan pemerintah daerah untuk memperoleh dukungan, akses data terbaru, dan kolaborasi dalam menyediakan informasi yang lebih lengkap dan akurat. Kemudian yang keempat yaitu memfasilitasi interaksi pengguna, yang mana diharapkan dalam website BKBPN ini bisa inovatif, yaitu dengan bisa menambahkan fitur interaktif seperti forum diskusi, formulir umpan balik atau feedback, atau kuesioner online untuk meningkatkan partisipasi dan interaksi pengguna, yang mana hal ini dapat membantu mendorong keterlibatan aktif pengguna dengan website. Selanjutnya yang kelima yaitu memperbaiki desain dan fungsionalitas, yang mana ini juga merupakan hal penting dalam website, yaitu diharapkan bisa website BKBPN ini bisa merancang ulang tampilan website agar lebih menarik dan mudah digunakan oleh pengguna. Kemudian pastikan juga navigasi yang intuitif dan fitur pencarian yang efektif untuk membantu pengguna menemukan informasi dengan cepat. Selanjutnya yaitu meningkatkan aksesibilitas informasi. Jadi dalam website BKBPN ini supaya bisa memastikan website dirancang dengan responsif dan dapat diakses dengan baik melalui berbagai perangkat, termasuk smartphone, dan juga bisa menyediakan versi mobile friendly, dan juga perhatikan desain yang responsif yang tujuannya agar pengguna dapat mengakses informasi dengan mudah dari mana saja. Yang selanjutnya yaitu membangun kolaborasi dengan kemitraan, yaitu dengan website ini yang digunakan sebagai platform untuk membangun kemitraan dengan organisasi terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah, sehingga dapat berkolaborasi dalam menyediakan informasi, mempromosikan kegiatan bersama, dan memperluas jangkauan program kependudukan dan keluarga berencana. Kemudian yang terakhir yaitu memperkuat keamanan dan privasi, dan hal yang tak kalah penting yaitu diharapkan dalam website BKBPN ini bisa memastikan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi informasi pribadi pengguna dan data sensitif lainnya, dan juga bisa menerapkan langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data, sertifikasi keamanan, dan kebijakan privasi yang jelas. Demikian rekomendasi strategi yang telah kami rumuskan, yang mana diharapkan bisa membantu meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan keterlibatan pengguna terhadap website BKKBN Kalimantan Timur, serta bisa membantu membedakan website dari bersaing dalam menjaga keamanan data pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terakhir ada kesimpulan dan penutup. Upaya penguatan program pembangunan keluarga, pendudukan, dan keluarga berencana atau Bangga Kencana tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang tergambar pada kondisi pencapaian program Bangga Kencana di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara selama 5 tahun terakhir, di mana target atau sasaran yang telah ditetapkan belum berhasil dicapai secara maksimal. Perwakilan BKKBN Kalimantan Timur harus lebih meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan berbagai kegiatan prioritas baik secara internal di dalam lingkungan perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur sendiri maupun dengan meningkatkan kerjasama lintas sektor serta bersama mitra kerja dan pemangku kepentingan atau stakeholder di seluruh tingkatan wilayah. Mungkin itu saja kesimpulan dan penutupnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh moderator.
Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan hasil dari kelompok kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.